Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di video aku kali ini, aku mau ajarin cara buat family. Jadi aku akan ajarin mulai dari basic, dari konsepnya, gimana buatnya, supaya kalian bisa perlahan-lahan ngikutin sampai buat family. Nantinya mungkin kita akan buat family kompleks, kedepannya. Cuman untuk kali ini aku mau buat ajarin dari konsep dari paling dasar dulu supaya kita bisa sama-sama belajar tahu konsepnya. Jadi kalau kita masuk ke family yang kompleks pun kita paham gitu gimana cara buatnya. Dan langsung aja kita masuk ke tutorial kita hari ini. Nah, langkah pertama kalau kalian membuat family itu beda sama membuat project. Jadi kalau kita membuat family itu kita ke file, kita ke new, dan di sini tuh ada pilihan project, ada pilihan family. Dan kita buat yang pilihan family. Nah, setelah kita ke family, ini kan ada family templates kan. Kita pilih yang English aja templates-nya, dan muncul ada beberapa pilihan family. Nah, ini mungkin nggak terlalu kelihatan nih, aku besarin. Jadi family itu ada banyak macamnya. Ada baluster ini buat railings. Ada casework ini biasanya buat, ya casework ini kayak buat lemari-lemari ini pakai casework biasanya. Cuma sebenarnya kalian bisa pakai generic model juga bisa pakai metric furniture. Nah, untuk kalian nggak tahu mau pilih metric casework, furniture, atau generic model, itu kalian harus lihat di video aku sebelumnya tentang view range. Biar kalian tahu perbedaannya dari ketiga generic model ini. Karena sebenarnya tiga-tiganya kalian bisa pakai gitu loh. Cuman karena behavior-nya setiap family ini berbeda, kalian harus pilih sesuai dari kebutuhan kalian. Jadi kalau kalian belum nonton video aku yang tentang view range, udah keluar di YouTube, kalian bisa nonton dulu. Atau nonton setelah ini juga nggak apa-apa. Maksudnya, yang penting kalian tahu lah. Berikutnya ada metric, yang ini kalau kalian lihat, ini nggak terlalu kelihatan. Yang sini kan metric casework wall base. Jadi dia tuh kalau ada tulisannya wall base, berarti dia tuh nanti bisanya nempel kalau di dinding. Kalau bukan dinding, dia nggak bisa nempel. Jadi wall base ini harus ada dindingnya, baru kalian bisa taruh family-nya. Kalau nggak ada dindingnya, ya kalian nggak bisa taruh family-nya. Kalau metric casework, kalian bisa taruh di mana aja, nggak harus ada dinding, nggak harus ada ceiling, pokoknya di mana aja kalian bisa taruh gitu. Yang ini metric column. Metric column ini buat kalian buat kolom-kolom ya. Terus ada metric curtain panel, pattern base. Ini untuk curtain panel, kalau misalnya kalian mau buat pattern di curtain panel kalian bisa pakai family ini. Terus ini ada metric curtain wall panel. Ini juga wall panel, metric curtain. Terus yang penting lagi itu ada metric detail item. Misalnya buat gambar detail nanti itu kalian bisa pakai ini. Terus metric door curtain wall, ini buat pintu, tapi bukan pintu yang biasa yang nempel di dinding, itu bukan. Ini maksudnya dinding yang basic wall. Kalau curtain wall ini dindingnya khusus. Jadi kalau kalian belum nonton video aku yang curtain wall, kalian bisa tonton dulu yang curtain wall juga. Atau setelah ini nonton juga nggak apa-apa. Jadi ini doornya khusus, pintunya khusus hanya untuk curtain wall. Nah, yang selanjutnya metric door, ini door yang bukan untuk curtain wall. Jadi kalian bisa pakai di dinding apapun selain curtain wall. Ini yang duct buat ducting itu. Terus ini metric yang buat electrical. Ini ada electrical equipment, ada fixture ceiling base. Ya ini ada ceiling base, berarti dia cuma nempel di ceiling. Kalau metric electrical wall base, berarti dia cuma nempel di dinding. Jadi kalian harus perhatiin ya kalau mau buat nih dia nempelnya di mana. Kalau kalian mau buatnya general ya jangan pilih yang ada base-nya. Pilih aja metric electrical fixture. Ini ada entourage, ada fire alarm. Nah, ini yang penting lagi, metric furniture system, metric furniture. Ini buat furniture, dan yang paling aku sering pakai itu metric generic model. Di mana metric generic model? Ya, ini dia.
Ini yang aku paling sering pakai, Matrix Generic Model. Terus ini masih ada banyak lagi, kalian bisa lihat satu-satu. Ini kayak kalau kalian mau buat lampu, ya kalian pakai Matrix Lighting. Ini yang buat lampu. Nah ini yang ceiling base. Kalau kalian lampunya mau ditaruhnya di dinding yang wall mounted, itu kalian bisa pakai wall base. Kalau ceiling mounted ya kalian pakainya ceiling base. Matrix window, ini buat window. Dan ini rebar, ini buat kalau kalian mau custom rebar kalian. Nah sekarang kita masih baru belajar family, jadi aku ajarin yang paling dasar, yaitu kita pakai Matrix Generic Model. Aku klik open. Nah selanjutnya akan ada seperti ini. Nah misalnya kalian mau save ya, save as kan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi tulisannya project, family files. Ini bukan lagi Revit project. Tapi ini tulisannya family files. Revit family. Jadi dia pakainya bukan lagi Revit project, tapi dia pakai RFA. Nah, selanjutnya, hal paling dasar yang wajib kalian tahu adalah ini, di create, di bagian forms. Ini kalau kita membuat family, kita pasti pakai ini. Kalau buat family yang 3D loh ya. Kalau kalian nanti buatnya detail item ya kalian nggak usah pakai ini. Maksudnya kalau kalian buat detail item itu kan cuman dalam bentuk 2D. Nah itu kalian bisa pakai model line, model text, kayak gitu. Tapi karena kita membuatnya 3D ya kita perlu pakai forms. Ini paling dasar kalau kalian membuat family 3D. Kalian pakai forms ini. Nah, ini ada banyak pilihannya. Ada berapa ini? 6 pilihan. Ada extrusion, ada blend, revolve, sweep, swept blend, ada void forms. Dimulai dari extrusion. Extrusion ini kalau kalian udah pakai SketchUp, kalian pasti tahu extrusionnya apa. Kita buat ini kotak. Terus kita buat beda-beda ini bentuknya. Nah, ini yang namanya extrusion. Ini kalian bisa klik finish. Terus kalian bisa ke 3D-nya. Nih ada panah kiri, ada panah ke kanan, ada. Pokoknya ini kalian bisa tarik-tarik. Nah, kalau kayak gini kalian nggak bisa tarik. Bisa tarik sampai segini. Karena kalau misalnya kalian tarik lebih, lihat ya. Dia cannot make extrusion. Artinya ekstrusinya nggak bisa dibuat. Karena apa? Ini pilihannya cuma 2, antara kalian delete elemen, ya udah ekstrusi kalian hilang, atau kalian cancel, kembali lagi. Apalagi kalian kan mau buat segi 6. Terus kalau kalian tarik terus kan nggak jadi segi 6, ini jadinya. Jadi dia tuh ingin supaya bentuknya tuh nggak berubah. Ya udah tetap segi 6 ya segi 6 gitu. Jadi dia nggak bisa buat ekstrusi. Kalau ini kalian nggak bisa tarik nih, kalian bisa pindah-pindahin. Kalau kalian mau ubah lingkarannya ini, diameternya, bukan di sini ngubahnya. Ini kalian harus ke edit extrusion. Terus ini baru kalian ubah, di sini kalian pilih. Terus kalian tinggal ganti ukurannya berapa. Saya ukurannya 1000 gitu. Nah ini kalian tinggal ganti aja. Berikutnya ada pilihan yang tanda panah ini kan. Yang atas ini kalian bisa tarik ke atas, tarik ke bawah. Untuk kalian yang masih brainstorming, masih bingung mau buat apa, kalian bisa pakai ekstrusi, pakai yang buat forms ini. Ini kalau misalnya kalian mau, nanti kita akan mulai masuk ke mesh juga. Jadi kalau di mesh itu kalian bisa brainstorming. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau Revit itu terlalu kaku, aku jadinya harus fix baru bisa masuk ke Revit. Kalau misalnya aku masih brainstorming, aku masih belum tahu apa yang mau aku buat, aku biasanya di SketchUp dulu karena SketchUp lebih gampang. Mungkin iya. Dan untuk aku yang pengguna Revit, karena aku sudah tahu di Revit itu ada fitur mesh, jadinya aku gak usah masuk ke SketchUp lagi. Kalau aku mau butuh brainstorming, aku masuknya ke mesh, bukan ke SketchUp. Jadi aku
di Revit aku pakai mesh atau aku ke family Revit gini dan aku brainstorming di sini. Aku buat extrusion, aku buat plan gitu. Dan ini kalau misalnya kalian nggak yakin ya, kalian tariknya ini berapa ukurannya, kalian bisa lihat di bagian properties. Di sini tuh ada extrusion end sama extrusion start. Ini startnya kita bisa buat 0. Terus end-nya ini kita bisa buat 1000. Nah kayak gini. Jadi dia awalnya di 0, lalu dia naik ke ketinggian 1000. Nah, itu untuk yang extrusion. Kita lanjut lagi ke berikutnya, yaitu blend. Di sini tuh ada, kalau kalian lihat pilihannya, edit top sama edit vertex. Nah, terus ada sama, kalian bisa pakai garis-garis yang tersedia di sini. Terus kita bisa set juga. Jadi set work plane. Nah, sekarang kita pakai yang edit vertex kan. Ini kita buat loopnya. Kita buat di 1000. Lalu kita ke edit top. Nah, topnya ini kita buat misalnya 1600. Kita ke front, kita klik OK. Nah, dia jadinya kayak gini. Kan di bagian bawah tadi, vertex itu yang bawah, edit base ini. Itu yang bawah, edit top itu yang atas sini. Nah, kalau kita lihat ke 3D-nya, dia jadi mangkok gini. Dia jadi kayak mangkok yang melebar ini ke atas. Nah, ini kita bisa atur ketinggiannya juga. Jadi kalian bisa naik-naikin ke bawah, itu terserah kalian. Ini sama, modelnya fleksibel kan, bisa naikin ini juga bagian bawahnya. Ini kalau misalnya kalian bingung ketinggiannya berapa, ini kalian bisa tulis di second end ini. Jadi first end tuh yang ini, first end tuh yang bagian bawah, base, second end tuh yang bagian atas. Jadi first end-nya ini kalian bisa ubah, misalnya di ketinggian 200, terus second end-nya ini misalnya kalian mau ketinggiannya 1500, nah ini kalian bisa ubah kayak gini. Ini untuk yang blend. Berikutnya ada yang revolve. Ini kita misalnya buat bentuk kayak gini ya. Kita buat lagi di dalamnya. Misalnya offsetnya 100 kebesaran. Ini kalian harus inget ya, dia tuh harus tertutup line-nya. Jadi kalian harus tutup. Kayak gini, kalian harus tutup, jangan sampai dia terbuka. Terus kalian pakai TR, trim line. Nah, ini kan sudah tertutup kayak gini. Berikutnya adalah kalian harus pilih axis line. Jadi kalian tuh sumbunya di mana kalau memutar. Ini aku pilih axis line. Terus aku pilih sumbunya mau X atau Y. Kalau misalnya kita ke sumbu yang ini, kita klik OK. Kalian lihat ya di 3D-nya. Nah, dia tuh jadinya berputar seperti ini. Di bagian dalamnya tuh dia kopong. Sekarang misalnya aku balik kayak gini. Tadi kan dia menggembungnya ke dalam. Sekarang buat dia menggembungnya keluar gini. Terus habis itu kita klik OK dengan axis yang sama ya. Ini axisnya aku buat sama. Kita klik OK. Dan dia jadinya, kalian tahu nggak kalau di catur tuh ada yang di bagian paling kanan bawah atau kiri bawah tuh kan ada dua kan. Aku lupa namanya apa. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Cuman ya ini jadi modelnya kayak catur itu. Jadi kayak gini. Nah, sekarang aku mau kasih contoh lagi. Ini kan axisnya ke Y. Sekarang kita buat axisnya yang di X. Ini kita ke axis line. Terus kita buat axisnya X ini. Kita lihat ya perbedaannya. Kita klik OK. Ini axisnya dia di X. Jadi kalau kita ke 3D, dia jadinya berbeda. Dia jadinya kayak gini modelnya. Nah, jadinya dia kayak gini deh. Berikutnya adalah sweep. Jadi sweep itu dasarnya adalah kalian sketch dulu path-nya.
Jadi di sini tuh kan ada tulisannya sketch path. Misalnya nih aku bentuknya mau ke sini mengular gitu. Terus gini. Misalnya kayak gini ya. Ini bentuknya random. Nah, udah selesai kan kita sketch. Dia punya jalurnya mau kayak gimana. Setelah itu kita klik OK. Setelah klik OK, kalian lihat ke 3D itu nggak ada apa-apa. Cuman ada garis kayak gini. Ya jelas dong, karena kita belum buat bentuknya. Jadi setelah kita buat jalur arah jalannya ini, kita sekarang mau buat bentuknya. Jadi kita ke reference plane. Nah di sini kalau kalian lihat, itu dia ada garis titik-titik. Nah acuan kita buat bentuknya itu dari garis ini. Jadi kita ke edit profile. Begitu kita lihat ke edit profile, dia akan ngasih beberapa macam pilihan di mana kalian bisa buat shape-nya, yaitu elevation left atau right, dari elevasi yang kiri atau yang kanan. Karena bentuknya sekarang kita ini garisnya kan antara kalian buatnya dari kiri atau kalian buatnya dari kanan, gitu. Kalian nggak bisa buatnya dari atas, ini kan garis datar gitu. Jadi kita ke elevasi yang kita bisa bentuknya yaitu dari kiri, atau kita bisa buat langsung di 3D juga nggak apa-apa kalau kalian lebih nyaman di 3D. Cuman aku personally lebih suka kalau buatnya di yang datar, aku nggak suka buat di 3D. Jadi aku ke open view, yang garis kiri ini, aku mau buat bentuknya. Sekarang bentuknya nih aku mau buat bentuk hati gitu ya, buat kalian. Nah, ini aku buat bentuk hati buat kalian. Lalu ini udah selesai ya bentuknya, terus aku klik OK deh. Nah, sekarang kalau kita lihat ke 3D-nya, dia udah ada bentuk hati kayak gini. Dan ada garisnya, mengikuti nanti bentuknya ini. Terus aku klik OK. Dan kalau kalian lihat, sekarang tuh dia garisnya bentuknya hati semua. Jadi ini sampai mengikuti semua jalur ini dengan bentuk yang sama, yaitu bentuk hati ini. Nah ini cocok banget kalian buat, biasanya sweep ini aku biasanya buat untuk buat skirting. Atau kalian biasanya kalau mau buat pipa-pipa, itu cocok kalau misalnya kalian pakai sweep. Nanti kalian bisa gabungin sweep ini sama line base family.